Ucapan Matheus Cunha dan Vinicius Junior menjadi penegasan bahwa pengaruh seorang pemain bisa melampaui batas negara, rivalitas, bahkan generasi. Ada kekaguman yang lahir tanpa harus menghapus identitas, ada penghormatan yang tumbuh tanpa harus merendahkan diri sendiri. Dan seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Suasana haru menyelimuti dunia sepak bola Brasil ketika kabar kemenangan tim nasional kembali datang di saat Neymar harus menyaksikannya dari luar lapangan akibat cedera yang memaksanya tidak masuk skuad. Kondisi tersebut membuat banyak penggemar ikut merasakan kesedihan sang mega bintang yang selama ini menjadi simbol utama tim. Neymar, yang sejatinya masih menjadi bagian penting dari generasi emas Brasil, tidak bisa berbuat banyak selain memberikan dukungan dari jauh. Cedera yang dialaminya membuat ia harus absen dan melewatkan momen-momen penting bersama rekan setimnya di lapangan. Namun di tengah rasa kecewa itu, justru muncul kabar yang membawa haru. Brasil tampil kuat dan berhasil meraih kemenangan penting berkat kontribusi besar para pemain muda, termasuk Vinicius Junior dan Matheus Cunha yang tampil luar biasa dan menjawab semua keraguan publik terhadap tim. Kemenangan tersebut bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang pembuktian bahwa Brasil tetap memiliki generasi penerus yang mampu menjaga identitas permainan samba football di level tertinggi dunia. Di momen itulah emosi Neymar disebut tidak bisa lagi ditahan. Menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari luar lapangan, serta melihat bagaimana tim tetap mampu tampil solid tanpa dirinya, membuat sang bintang mengalami campuran perasaan haru, bangga, dan emosional yang mendalam. Banyak laporan menyebut bahwa Neymar merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Meski tidak berada di lapangan, ia merasa tetap menjadi bagian dari perjalanan tim yang terus berkembang dan berjuang untuk nama besar Brasil. Kemenangan ini juga dianggap sebagai jawaban atas berbagai kritik yang sempat diarahkan kepada skuad Brasil, terutama mengenai konsistensi dan kemampuan mereka tanpa kehadiran pemain senior. Justru dalam situasi inilah, para pemain muda menunjukkan bahwa mereka siap mengambil tanggung jawab lebih besar. Kecepatan, kreativitas, dan determinasi yang ditunjukkan di lapangan menjadi bukti bahwa regenerasi Brasil berjalan dengan baik. Neymar yang menyaksikan dari jauh disebut sangat terharu. Air mata yang jatuh bukan karena kecewa, tetapi karena rasa bangga melihat rekan-rekannya mampu berdiri tegak dan membawa kemenangan untuk negara yang sama-sama mereka perjuangkan. Momen tersebut kemudian menjadi simbol emosional bahwa sepak bola Brasil bukan hanya tentang satu individu, tetapi tentang generasi yang saling melengkapi, saling melanjutkan, dan saling menjaga kejayaan tim nasional. Dan di tengah semua itu, Neymar tetap menjadi bagian penting dari cerita besar tersebut. Meski kali ini, ia harus merasakannya dari kejauhan. Dengan hati yang penuh haru, melihat Brasil tetap melangkah maju tanpa menyerah. Namun yang benar-benar membuat Neymar tak mampu menahan air mata bukan hanya soal kemenangan Brasil itu sendiri, melainkan momen yang terjadi setelahnya di tengah euforia ruang ganti. Di sana, Vinicius Junior dan Matheus Cunha tiba-tiba melakukan sesuatu yang tak disangka. Bukan sekedar selebrasi biasa, tetapi mereka menirukan cara bermain dan gestur khas Lionel Messi. Mulai dari sentuhan bola yang tenang, kontrol ritme permainan, hingga cara mereka merayakan gol dengan sederhana tanpa berlebihan. Hanya senyum kecil dan tatapan ke rekan setim. Melihat itu semua, Neymar akhirnya terdiam. Ia sadar bahwa pengaruh Messi bukan hanya soal rivalitas atau era kejayaan individu, tetapi sudah menjadi bagian dari cara pemain lain memahami sepak bola. Bahkan di dalam skuad Brasil sekalipun, ada pengakuan diam-diam bahwa standar bermain yang mereka kagumi banyak terinspirasi dari sosok yang dulu sering mereka hadapi di lapangan. Neymar Junior menunduk, menutup wajahnya lalu menangis. Bukan karena cemburu, melainkan karena ia melihat sesuatu yang lebih besar dari dirinya, bahwa sepak bola yang ia cintai telah dibentuk oleh jejak seorang pemain yang selama ini menjadi rival sekaligus inspirasi tak terungkap. Di momen itu, ruang ganti Brasil bukan hanya tempat selebrasi kemenangan, tetapi juga ruang pengakuan diam-diam bahwa pengaruh Messi telah menembus batas negara, bahkan sampai ke jantung sepak bola Brasil itu sendiri.
Jujur, kami bukan mencoba menjadi orang lain, ujar Kunha sambil terengah-engah, suaranya sedikit bergetar. Tapi kami belajar banyak dari cara dia bermain, dari ketenangannya, dari cara dia membaca permainan. Itu membuat sepak bola terasa lebih sederhana dan lebih indah. Vinicius lalu melanjutkan, matanya masih berinar setelah euforia kemenangan. Kami tumbuh dengan melihat banyak pemain hebat, tapi ada satu hal dari Messi yang tidak bisa ditiru sembarangan. Bukan hanya tekniknya, tapi cara dia memperlakukan bola seperti sesuatu yang hidup. Ia berhenti sejenak lalu tersenyum kecil. Hari ini kami hanya mencoba merasakan sedikit saja dari itu. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk menghormati. Kunha mengangguk cepat. Kalau ada yang bilang kami meniru, mungkin iya. Tapi itu bukan tiruan kosong. Itu bentuk penghormatan. Karena pemain seperti dia membuat kami ingin jadi lebih baik, tanpa harus kehilangan jati diri kami sendiri. Ruangan pun hening sesaat, seolah semua orang paham bahwa yang mereka bicarakan bukan sekedar selebrasi, tetapi pengakuan diam-diam terhadap pengaruh besar seorang legenda dalam cara generasi baru bermain sepak bola. Pada akhirnya momen di ruang ganti Brasil itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar euforia kemenangan. Di tengah tawa, peluh dan pelukan para pemain, terselip sebuah kesadaran baru yang tumbuh perlahan, bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang siapa yang mampu menginspirasi cara orang lain bermain dan memahami permainan itu sendiri. Ucapan Matheus Cunha dan Vinicius Junior menjadi penegasan bahwa pengaruh seorang pemain bisa melampaui batas negara, rivalitas, bahkan generasi. Ada kekaguman yang lahir tanpa harus menghapus identitas, ada penghormatan yang tumbuh tanpa harus merendahkan diri sendiri. Dan di sudut ruangan itu, Neymar hanya bisa terdiam lebih lama, bukan karena kehilangan kata-kata, tetapi karena menyadari bahwa apa yang ia saksikan bukan hanya cerita tentang Messi, melainkan tentang bagaimana sepak bola membentuk manusia yang memainkannya. Malam itu Brasil tidak hanya merayakan kemenangan, mereka juga tanpa sadar sedang mengakui satu hal sederhana namun dalam, bahwa dalam sepak bola, inspirasi adalah warisan yang tidak mengenal batas, dan setiap pemain hebat pada akhirnya akan hidup lebih lama di dalam cara orang lain bermain. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai! Way back a year ago,